Halo, selamat datang di channel Noble Grey. Kita hari ini akan bahas tentang strategic human capital and talent management. Ini disampaikan untuk teman-teman human capital atau teman-teman yang pengen belajar tentang human capital. Kita biasanya kalau ngomong human capital kan ini ya teman-teman ya, orang HR gitu ya, human resource. Nah, kami sih cenderungnya udah ingin mengganti istilah itu dengan human capital. Orang mungkin rasa emang masalah gitu namanya gitu ya. Coba kita lihat sebenarnya kalau human capital itu jika dibandingkan resource, bedanya adalah kalau human capital atau kita ngomong resource dulu ya. Resource itu habis. Sementara kalau capital itu terus berkembang. Jadi kalau di sini contohnya adalah batu bara atau bensin dan seterusnya, itu adalah resource, sesuatu yang kita gunakan dan habis terpakai. Sementara kalau capital itu sesuatu yang kita gunakan dan terus berkembang dan memberikan return. Nah, jadi kebayang kan kalau orang disebut resource, emang orang habis kan enggak juga ya. Sementara kalau orang itu kan bermanfaat buat perusahaan atau organisasi dan terus berkembang. Makanya kalau di kita human capital itu tugasnya adalah meningkatkan company intangible value atau nilai yang tak terukur gitu, intangible values. Pertanyaannya apa sih intangible? Coba kita lihat di sini ada contoh mobilnya Mini Coopernya si Andre Taulani sama Raffi Ahmad gitu ya. Kadang-kadang kalau sebuah barang itu bisa nggak masuk akal harganya. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini mobil bekasnya Andre Taulani, oh bekasnya Raffi Ahmad, atau bekas siapapun yang nilainya tuh gede banget gitu. Kalau misalnya kita ngeliat Mini Cooper ini, seingat saya dulu harganya paling 40 juta gitu kan. Kalau misalnya barangnya doang, besinya doang, isinya mesinnya, itu paling 40 jutaan aja udah hebat gitu. Zaman dulu ya waktu beli ya. Tapi kenapa barang kayak gini sampai 700 juta? Ini karena ada nilai yang tidak terukur. Jadi ada sejarahnya, ada keantikannya, ada keunikannya, apapun itu yang menyebabkan sebuah harga bisa mahal. Itu kalau contoh mobil. Coba dilihat di sini, kita ada dua perusahaan yang bisa dibilang bergerak di bidang yang sejenis, yaitu FMCG. Di sebelah kiri ada sebuah perusahaan yang harga per lembar sahamnya itu berkisar dari 200 sampai 160 rupiah. Sementara di sisi kanan ada perusahaan dengan harga per lembar sahamnya itu 40 ribuan, bahkan sampai 50 ribu. Pertanyaannya, teman-teman kalau diminta membeli perusahaan ini, mana yang mau dibeli? Perusahaan A atau perusahaan B? Sekilas kalau kita ngelihat harganya aja yang A murah, cuma 200-an, tinggal kita beli aja gitu kan. Sebenarnya yang kanan, ya Allah, ini 40 ribuan, 50 ribu, mahal banget ya. Sebentar, jadi kalau untuk beli satu lot itu bisa paling gak 5 juta gitu ya, karena satu lot itu 100 lembar saham. Nah, tapi kalau kita lihat dari sebelah kiri dan kanan, itu ada istilah PER. Nah, ini buat teman-teman HC, harapannya bisa memahami ini nih, bahwa kalau misalnya PER itu apa sih? Price earning ratio. Jadi harga lembar saham, harga sahamnya dibanding dengan untung perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri itu minus. Artinya apa? Ternyata perusahaan itu rugi terus dari 2015 sampai 2019. Sementara di kanan PER-nya itu 48 kali, artinya apa? Harga 46.000 itu misalnya high itu kita ngomong close ya 37.000 itu dibanding dengan earningnya itu 48 kali. Itu mahal banget gitu ya. Kita lihat di sini yang kanan juga price earning ratio-nya makin turun, bisa jadi karena return-nya tinggi atau harganya terus turun gitu. Tapi kalau lihat harganya relatif sedikit naik, itu
bisa dibilang itu returnnya naik atau untungnya naik. Dan bandingkan dengan industri yang kita lihat kan sama ya pairnya ya, FMCG. Yang di kanan itu price earning ratio-nya tinggi banget gitu. Bisa jadi memang yang kanan tuh mahal karena jauh di atas pair industrinya. Dan kemudian kita lihat di PBV. PBV itu apa sih? Ini angkanya dalam kali ya. PBV itu adalah price to book value. Price to book value artinya harga sahamnya itu dibanding dengan harga yang dicatat di buku akuntansinya. Jadi kalau yang kiri itu misalnya 0,44, sebenarnya harganya 160 tapi harga bukunya di bawah itu gitu. Sebenarnya di kanan memang bener mahal banget. Yang di kanan itu bisa sampai 50 kali harga sahamnya, harga bukunya. Jadi kalau misalnya dianalogikan, yang sebelah kiri itu kamu bikin rumah 1 miliar, tapi orang hanya mau beli 440 juta. Sebenarnya yang di kanan, kamu mau bangun rumah 1 miliar dan orang mau beli 50 miliar. Kenapa orang masih mau beli yang kanan dibanding yang kiri ya? Kadang-kadang faktornya itu macam-macam. Jadi kalau yang kanan itu ngelihat prospeknya, ngelihat brandnya, ngelihat budaya perusahaannya. Sebenarnya yang kiri ya sama gitu, brandnya ternyata nggak terlalu kuat, minus terus. Ini perusahaan nggak punya prospek. Jadi ibaratnya bikin rumah 1 miliar sebelah kiri itu deket sungai dan sering banjir, ya orang males beli lah. Sebenarnya yang kanan 1 miliar tapi di dekat jalan raya, akan dibangun jalan tol di sana sehingga harganya bisa naik terkerek di atas. Jadi ini contoh di mana tugas human capital adalah membangun intangible. Di mana membangunnya? Dari orang-orangnya yang bisa membangun brand, orang-orang yang kompeten, dari budayanya yang bagus. Terus terang saya pernah menginterview orang yang bekerja di perusahaan sebelumnya, di perusahaan A. Saya ngobrol dengan dia cerita bahwa wah, culture-nya jelek banget di perusahaan A ini. Salah-salahan, nggak mau tanggung jawab orang-orangnya, dan seterusnya. Jadi ini mereflek, jadi culture juga mereflek di sini gitu. Nah, gimana sih cara kita menciptakan intangible value? Kita lihat balance scorecard-nya teman-teman ya, bahwa bisnis itu kita men-serve 3 market. Ada capital market, yaitu market modal, pasar modal bisa dibilang gitu. Customer market, pasar customer, dan yang ketiga adalah talent market. Kita biasanya kenalnya customer market, tapi jangan lupa capital market juga ada. Cuman kalau untuk perusahaan yang masih private, perusahaan keluarga, capital market nggak terlalu penting. Jadi memang cenderung customer market atau talent market. Kita juga bisa tahu kalau based on the balance scorecard itu ada 4 perspektif dari bisnis. Yang pertama adalah financial perspective, yang kedua adalah customer perspective, internal process, dan learning and growth. Tujuan dari bisnis, walaupun ini saya cenderung tidak terlalu setuju tentang bahwa tugas bisnis adalah meningkatkan shareholder value, tapi ini adalah sebuah konsep yang pragmatis bahwa ya memang tugas bisnis adalah menciptakan kekayaan supaya pemilik modal itu makin lama makin kaya. Teman-teman kan sering dengar orang terkaya di dunia sekarang siapa sih? Kalau nggak salah sih si ini ya, siapa namanya, pemilik Amazon sih, Jeff Bezos. Berapa miliar dolar gitu ya. Apakah dia punya cash sebanyak itu? Enggak. Dia diukur berdasarkan harga sahamnya Amazon dikalikan dengan jumlah saham yang dia punya. Itulah kekayaan dia. Semakin tinggi harga saham Amazon, semakin kayalah si Jeff Bezos. Tapi kalau misalnya dia mau menikmati kekayaan itu, caranya adalah ya jual sahamnya, dapat uangnya, baru dia nikmati itu. Nah, itulah contoh yang disebut sebagai shareholder value. Nah, shareholder value atau harga saham makin naik jika perusahaan itu untung. Dan perusahaan itu untung jika ada customer yang membeli produk kita. Dan secara operasional kita juga efisien. Tapi kita lihat customer dulu. Customer itu harapannya pengennya bukan sekedar beli sekarang,
kita tahu bahwa bisnis atau perusahaan dibangun dengan tujuan going concern, yaitu tujuannya adalah agar perusahaan bisa terus bertumbuh, berkembang, berkelanjutan sampai kiamat minus 1 hari. Nah, kalau misalnya dengan konsep tersebut itu, berarti kita berharap bahwa customer terus beli produk kita selama-lamanya. Makanya kita untuk customer harapannya bukan memuaskan mereka saja, tapi pengennya mereka tuh loyal sama kita. Bahkan kalau bisa mereka jadi ambassador kita, jadi advokat kita, jadi evangelist kita, sehingga mereka yang menjualkan produk kita. Nah, itu tujuan organisasi atau bisnis yang kedua setelah shareholder value atau profitability. Nah, supaya customer itu kita loyal, proses kita itu harus bagus. Kalau bahasa lapangannya kita bilang bahwa ya orangnya kerjanya bener, kerjanya bagus, servisnya bagus. Dan internal proses itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu human capital, orangnya, organization capital, yaitu orang-orang di dalamnya, jadi kolektifnya. Yang terakhir adalah human capital, information capital. Nah, kalau kita bisa bilang bahwa tugas human capital di sini menciptakan orang-orang yang ready dan organization capital yang ready juga, sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan bisnis proses dengan baik. Role-nya dari human capital itu sederhananya adalah merekrut orang, mendevelop orang, membuat orang itu perform dan kita ukur performance-nya. Dan terus siklusnya develop, perform, dan suatu saat mereka akan keluar dengan cara apapun. Jadi kita jika bahas talent management, memang tugas kita banyaknya di development. Tapi jangan salah, rekrutmen juga sangat penting. Karena kita harus memastikan bahwa orang yang masuk ke organisasi itu orang yang beneran bagus. Karena memecat orang, memberhentikan orang itu bukan perkara yang mudah. Selanjutnya kita akan bahas tentang talent management. Nah, tapi sebelum kita talent management, kita harus tahu juga bahwa semua strategi itu harus jalan. Dan cara supaya kita organisasi bisa menjalankan strateginya, kita harus punya resource-nya. Jadi kalau niat baik doang itu nggak cukup. Kalau nggak jalanin dengan cara kita jalanin spend your time, atau kita menggunakan waktunya fokus dengan apa yang kamu rencanakan, uang kita dan talent kita di jalan yang sesuai dengan intensi kita, itu artinya kalau kita nggak jalanin itu artinya kita nggak mengimplementasikan strategi. Jadi kuncinya adalah human capital itu memastikan organisasi mengimplementasikan strateginya. Jangan sampai manajemen sudah memiliki strategi A, B, C dan seterusnya, tapi tidak terimplementasikan karena tidak adanya orang yang cukup dan mampu untuk menjalankan strategi tersebut. Jadi memang sekarang role of human capital itu makin penting. Sekarang kita akan bahas talent management. Talent management itu dari sisi strategis ada 4 proses: planning, identifikasi, fulfillment and development, yang kita rekrut dan develop yang tadi, dan engagement, mungkin kita bilang performa yang tadi ya. Tujuan akhirnya dari talent management ini sebenarnya ada 2 hal besar, yaitu kesiapan orang, people readiness, dan engagement people kita. Nah, di sini people readiness artinya dari sekian banyak orang yang kita butuhkan secara capability maupun number, itu berapa banyak yang siap. Dan ada successor benchmarking yang nanti kan kita bahas. Kemudian people engagement sendiri, kita lihat bahwa orang-orang kita itu stay strive-nya kuat nggak di tempat kita. Jadi orang terintegrasi, dibilang engage jika dia itu mau bekerja keras buat kita, strive, mereka mempromosikan perusahaan kita dengan baik, bahkan produk kita itu say, dan kita juga perusahaan tersebut, orang tersebut mau stay di tempat kita. Nah, ketika kita bicara talent planning, di situ kita harus memahami dulu key activitiesnya adalah paham strategi saat ini dan masa depan itu gimana. Dari situ kita melihat
Berdasarkan strategi tersebut, critical to strategy job functionnya apa? Nanti kita akan bahas contohnya. Kemudian baru kita tentukan kita kira kebutuhan talentnya seperti apa. Nah, outcome-nya adalah talent requirement. Jadi kita membutuhkan berapa talent yang bisa memenuhi strategi tadi, dan kemudian strateginya gimana supaya bisa memenuhi corporate strategi kita. Untuk bisa melakukan ini kita membutuhkan corporate objektif, tahu objektif perusahaan, bisnis strateginya apa, desain organisasinya, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk strategi tersebut. Setelah itu baru kita talent identification. Pertama kita lihat key talent kita siapa saja. Kita punya namanya HAV mapping. Kemudian kita lihat apa gap antara talent yang ada saat ini dengan talent yang dibutuhkan, baik dalam sejarah jumlah maupun kualitas. Ini kita lihat saat ini ada berapa dan kedepannya butuh berapa. Yang ketiga succession plan. Kita lihat orang-orang posisi-posisi leader tersebut itu siapa saja yang bisa menggantikan posisi leader tersebut. Fulfillment strategi, apakah kita mau rekrut atau develop dari dalam. Dan kemudian rotasi dan transfer plan, ini jika kita ada rencana develop. Outcome-nya apa? Talent gap analysis, HAV mapping, succession plan atau RTC gitu ya, fulfillment strategy. Kemudian ada individual career plan dan development plan. Di sini kita harus punya kompetensinya, selain standar juga cara ngukurnya dan assessment tools, dan juga kita punya database di dalam HRIS kita atau Human Resource Information System atau Human Capital Information System. Yang ketiga fulfillment, baru kita mulai eksekusi. Kita fulfill secara internal maupun eksternal. Kalau eksternal kita rekrut, kalau internal kita develop. Yaitu dengan cara execute development program. Kemudian kita lihat monitor talent performance-nya. Outcome-nya apa? Anak-anak ini ready atau enggak? Secara kapasiti, jumlah, karakter maupun kompetensi. Dan RTC bench strength juga kita lihat. Nah, infrastrukturnya adalah yang pertama employee value proposition. Kalau kita mau rekrut dari luar, perusahaan harus punya daya tawar supaya orang tertarik untuk join kita. Makanya kita buat daya tawar kita dalam bentuk employee value proposition. Contoh misalnya, kalau paling gampang adalah, oh gaji di company ini gede banget. Oh ya oke, saya mau join karena gajinya gede. Atau oh kalau kamu kerja di sini gaya kerjanya cool dong, asik, nyantai. Itu juga jadi daya tarik atau employee value proposition-nya. Atau bisa juga dibilang, oh kalau kamu bekerja di sini kamu akan belajar banyak. Nah, untuk anak-anak yang senang belajar, senang tuh masuk untuk di perusahaan yang bisa mendevelop karyawannya dengan baik. Employer branding juga proses yang penting dalam proses talent fulfillment development. Jadi kita jualan company, jadi orang HC itu ada fungsi marketingnya juga, yaitu orang employer branding. Kemudian recruitment management, development program, knowledge management, dan total rewards management, untuk memastikan bahwa orang-orang kita terdevelop dengan baik. Infrastruktur knowledge management atau training manajemennya juga baik, dan total rewardsnya juga. Nah, yang ketiga, kita akan engage talent kita dengan performance development atau performance management, supaya kita tahu bahwa anak-anak ini terukur performance-nya, dan yang kedua adalah terreward dengan baik. Terus ada talent retention program, engagement program. Terus untuk orang yang non performing juga kita manage macam-macam, development lagi, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, engagement itu say, strive, and stay. Mereka bersuara, bukan bersuara. Mereka mau mempromosikan produk dan company kita dengan baik. Mereka mau berjuang dan mereka mau stay. Dan di sini kita membutuhkan performance management system, talent retention program, career and succession management, total reward management, termination management, dan HRIS. Nah, kalau bisa kita bilang di sini, kalau kita punya strategi map di sini ya, ada
bahwa tujuan dari perusahaan improve shareholder value, ada revenue growth strategy, productivity strategy, dan seterusnya. Ini kita bisa lihat bahwa supaya bisa mencapai shareholder value, kita harus punya customer value proposition, dan kemudian kita akan fokus di internal proses perspektif. Ada yang apakah innovation process, ini nanti kan kita bahas khusus ya di strategy map ya. Terus customer management process atau operation management process atau regulatory social process. Dan kita di sini kita bisa lihat human capital readiness ada di sini. Nah, kita lihat akan detail di sini bahwa dengan strategy map kita akan bisa lihat kita akan berfokus di proses mana yang kritikal supaya customer perspective tercapai. Nah, dari proses yang kritikal tersebut kita harus lihat lagi strategic job family-nya mana. Nah, kemudian kita lihat kompetensi profilnya seperti apa. Jadi kita standar kompetensinya apa, dan kedua di sisi lain strategic readiness-nya orang-orangnya seperti apa. Nah, baru kita akan lihat human capital readiness report gap-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah kita kita akan combine dengan atau dari hasil human capital readiness report kita akan mendevelop human capitalnya. Jadi dari report gap-nya kita akan buat program development. Ini contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki strategi tujuan profitability, jika sebuah perusahaan punya target profitability yang meningkat, biasanya ada dua tujuan. Revenue-nya naik dan kemudian cost-nya turun. Nah, supaya revenue naik, targetnya adalah customer-nya loyal dari produk baru. Nah, untuk bisa meningkatkan loyalitas customer melalui produk baru, maka ada proses yang namanya melaunch inovatif produk. Yang kedua adalah kita harus meningkatkan production capability agar cost kita murah. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk bisa memastikan bahwa inovatif produk ini bisa terjadi, maka kita membutuhkan R&D scientist. Ini disebut dengan strategic job family. Dan kita hitung butuhnya 10 orang. Sementara agar production capability kita bisa meningkat, maka kita harus memastikan atau kita harus memiliki process engineers yang jumlahnya 15. Ini contoh ya. Nah, kita lihat bahwa R&D scientist ini kompetensinya apa sih? Oh, ternyata dia harus memiliki kemampuan research, customer knowledge, product knowledge, design thinking. Kemudian kalau proses engineer, dia harus memiliki kemampuan mechanical engineering, problem solving, proses design, sama technical drawing. Nah, kita assess dulu ada berapa orang yang ada. Jadi yang di atas ini adalah kompetensi profile, kalau yang di bawah ini adalah talent readiness-nya. Atau mungkin kita ngomong sekarang ada berapa orangnya. Yang qualified ternyata 4. Sebenarnya yang untuk proses engineer hanya 9. Nah, berarti kita bilang bahwa human capital readiness kita untuk bisa menjalankan strategi kita di bahwa kita ingin melaunch inovatif produk ternyata hanya 40%. Sementara kalau kita hitung proses engineer hanya 60%. Nah, dari sini kita sadar bahwa waduh, ternyata kesiapan organisasi untuk mendevelop atau menjalankan strategi dari sisi inovasi hanya 40%, artinya udah bisa merah, dan untuk dari segi production capability hanya 60% atau kuning. Nah, disinilah peran kita untuk bilang bahwa oke, untuk bisa dapat 10 strategi kita apa? Apakah rekrut dari luar atau kita develop orang-orang yang mungkin jumlahnya mungkin sekarang ada 10, yang 6-nya lagi kita develop. Nah, talent planning itu ya tadi itu, begitu kita lihat gap-nya, kita lihat talent requirement-nya. Nah, talent planning tadi itu juga didrive oleh new business. Jika kita bilang nanti kita akan ada bisnis baru atau new kategori, new brand, sehingga kita bisa menentukan akibat 3 strategi ini
Salah satu dari tiga ini, apakah membutuhkan company baru? Apakah kita membutuhkan organisasi baru, divisi baru, departemen baru, atau posisi baru? Di sisi lain, kita juga ngelihat organisasi yang saat ini leadership positionnya ada apa saja. Dan kita lihat demografi kita. Dari sini kita akan bisa melihat talent requirement kita. Sehingga strategi kita apakah rekrut atau develop. Tadi saya sampaikan ada yang namanya istilah HAV atau Human Asset Value. Di sini kita petakan karyawan-karyawan kita itu kebanyakan ada di mana. Nah, kita petakan berdasarkan dimensi potensi dan dimensi performance. Orang-orang yang disebut talent itu adalah orang-orang yang potensinya tinggi dan performanya tinggi. Atau yang kedua mungkin potensinya tinggi tapi performanya lumayan oke gitu. Nah, orang-orang yang ada di atas ini potensi adalah potensi untuk leadership contohnya ya. Karena potensi ini bisa macam-macam, ada kompetensi juga bisa dipakai, tapi ini kita ngomongnya adalah potensi menjadi leader. Nah, nama-nama orang-orang yang ada di kotak yang di atas ini, itulah yang nanti akan masuk ke jalur suksesi, calon pengganti. Nah, sementara kalau orang-orang yang di sini diapain? Macam-macam. Kita develop, yang pasti kita develop supaya performanya naik atau potensinya naik, atau mungkin kita ngomong kompetensinya bisa meningkat. Atau kalau orang-orang di sini gimana, sama kita gimana caranya bisa naik performance. Nah, succession plan itu adalah di sini kita lihat yang di atas ini contohnya adalah direktur marketing namanya Raffi Ahmad gitu ya. Dia sudah umur 48 tahun. Nah, di sini siapa kandidat? Nah, ini nama-nama yang kandidat ini adalah nama-nama yang ada di HAV, khususnya yang di posisi talent. Nah, seperti halnya pemain bola, kita juga mengukur kesiapan talent kita in case kalau ada apa-apa dengan pemain utama, yaitu si leadernya tersebut. Cara ngitungnya gimana? Berapa jumlah suksesornya, jadi jumlah talentnya dibanding dengan jumlah posisinya. Jadi misalnya kalau di sini ternyata ada 2 orang yang unik namanya, jadi jangan sampai kalau misalnya ada nama yang sama dihitung 3 gitu, enggak. Jadi yang unik namanya, misalnya gini, ada 3 posisi atau 5 posisi gitu ya. 5-5-nya itu terisi, dia ada suksesornya. Tapi ternyata banyak nama yang berulang atau nama yang dia bisa si A, si Budi misalnya, dia suksesor di 2 posisi di atasnya. Nah, itu nggak bisa dihitung sebagai 2 nama. Jadi hanya 1 yang dihitung. Jadi kalau misalnya kita kata si Ami dan Budi saja untuk mengisi 5 posisi, berarti kita hanya menghitung 2 saja. Kan kayak kalau di pemain bola ada 5 orang, dia 1 back misalnya siap menggantikan ada 3 back di lapangan, kan nggak dihitung 3 kan, tapi dihitungnya 1 orang aja. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada 2 pengganti dan ada 5 posisi yang diganti, itu berarti bench strength-nya 40%. Angka yang optimal berapa? Ini tergantung dari bagaimana demografi para leadernya dan turnovernya juga. Kalau turnover leader itu tinggi, kemudian sudah atau mungkin sudah pada tua-tua gitu, ya bisa jadi bench strength harus tinggi. Tapi kalau ternyata turnover rendah, yang di atasnya juga readinessnya, yang di leadernya itu juga relatif masih muda, pensiunnya masih lama, ya itu jangan terlalu tinggi juga. Kalau terlalu tinggi nanti frustasi yang di bawah, dia udah ready gantiin atasannya tapi nggak naik-naik. Dan terakhir, kalau kita belum jadi leader, sukses itu kalau kita growing ourselves. Tapi kalau kita udah jadi leader, nah kita tugasnya adalah growing others. Itu menurut Jack Welch. Nah, thank you teman-teman. Semoga manfaat sharing kita hari ini. Selamat pagi dan sukses selalu.